50. Bukan 20.000 kan tadi, katanya 20.000. Tidak, 50. 50.000. Kenapa netizen Indonesia itu sering banget bergaduh atau bertengkar dengan netizen Malaysia? Dimana permasalahannya itu juga kadang sepele. Entah itu terkait kesuksesan, keberhasilan. Alasannya bikin menyentuh hati. Karena dia mencari orang-orang miskin di Indonesia untuk dibantu. Karena di Malaysia mencari orang yang benar-benar miskin itu susah. Ini walaupun sesusah-susah apapun di Malaysia ini, dia masih tetap punya rumah, masih punya kereta, masih punya motor. Malaysia itu rakyatnya itu berpendapatan jauh lebih di atas kita secara umum ya. Terkenalnya Indonesia di mata dunia bukan terkenal dengan kebaikannya, tapi terkenal dengan premanisme di mata dunia. Para sahabat, apa benda ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan, disuruh bahas kepada Mas Farhan tentang kesejahteraannya rakyat Malaysia berbanding di negara kita para sahabat, di Indonesia macam itu. Bahkan IQ kita itu rata-rata banyak yang masih rendah banget para sahabat. Bahkan warga turis yang melancong ke Indonesia banyak yang dipalak secara terbuka macam itu para sahabat. Dia tidak tahu bahwasanya pelancong atau turis-turis daripada luar negara datang ke Indonesia, mereka bawa kamera juga buat vlogger macam itu. Bahkan ibu-ibu pun mereka sanggup meminta duit. Sir, money sir, sir, money sir, give me money for drink water, for drink water macam itu. Itu suatu hal yang tidak patut dicontoh, yang tidak patut untuk diteruskan ke depannya macam itu para sahabat. Bahkan ada suatu konten kreator yang ada dari Indonesia juga, bukan dari pulau, bukan dari lain negara macam itu para sahabat. Sama-sama Indonesia, semacam Cindo saja, orang Cina yang ada di Indonesia macam itu. Mereka datang di suatu pulau yang ada di NTT. Mereka dari parkiran dan juga dari dari segi penerbangan drone dan juga dari ngambil foto, mereka semua itu dipalak mentah-mentah dengan dimintai duit para sahabat. Yang katanya cuma 50.000, setelah mereka ambil foto minta 75 macam itu. Itu kosnya itu kayak marketingnya katanya itu terlalu pandai katanya para sahabat. Dipalak secara depan muka mereka sendiri macam itu. Bahkan mereka tidak sadar bahwa mereka itu membuat vlogger macam itu. Makanya Indonesia itu terkenal di mata dunia dengan pemalakannya, dengan premanismenya yang selalu memalak bukan hanya investor yang datang ke Indonesia, dipalak di sana, dimintai duit keamanan. Makanya investor itu banyak yang lari, terutama larinya ke Malaysia para sahabat. Itu gak tahulah Mas Farhan, banyak yang orang di Indonesia itu yang tanam modal, banyak yang lari, bahkan sudah didirikan itu kilang-kilang, bahkan mereka itu rela untuk tutup macam itu para sahabat. Dan kita simak apa-apa benda, boleh komen dekat bawah. Oh, minta maaf para sahabat, Mas Farhan untuk sementara mematikan di kolom komentar karena banyak spam judul para sahabat. Mas Farhan takut ada korban nanti para sahabat. Makanya Mas Farhan untuk sementara mematikan dulu untuk kolom komentar. Oke, kita simak videonya. Let's go. Aisar Khaled, konten kreator asal Malaysia, kerap kali dihujat karena dianggap mencari perhatian fans dari Indonesia. Dan ternyata alasannya bikin menyentuh hati, karena dia mencari orang-orang miskin di Indonesia untuk dibantu. Karena di Malaysia mencari orang yang benar-benar miskin itu susah. Fakta itu benar-benar seperti petir yang menyambar. Karena itu terlalu fakta untuk diungkapkan. Yang mana beberapa waktu lalu dalam sebuah podcast bersama Bang Densu, Aisar Khaled memberikan sebuah fakta alasan mengapa ia banyak melakukan video di Indonesia. Ini bukan soal mencari perhatian, namun ini soal berbagi kepada sesama. Entah itu diartikan sebagai sesuatu yang pamer atau tidak. Yang penting niat dan
dari pria ini adalah untuk berbagi dan mengajari kepada para fansnya untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Nah, ternyata di Malaysia itu sangat susah bagi dirinya untuk mencari orang miskin, teman-teman. Baginya, di Malaysia itu rata-rata orang sudah sejahtera. Ada sih orang yang miskin, tapi itu biasanya tinggal di pelosok-pelosok yang jauh banget. Tapi kalau di Indonesia, hampir semua daerah itu bisa ditemui orang miskin. Ia sangat senang membantu masyarakat yang kesulitan, membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu sebabnya ia melihat masyarakat Indonesia adalah target bantuannya. Karena di Malaysia banyak yang sudah sejahtera. Momen sedih ketika pedagang ini memperlihatkan bagaimana ia mendapatkan karcis dari pengurus pasar yang jumlahnya banyak, ditarik Rp2.000 per satu pengurus. Sampai netizen ngomong bahwa ini sudah masuk ke ranah pemalakan, harus dilaporkan ke pemerintah. Jadi baru-baru ini ada seorang netizen yang tidak ingin disebutkan namanya, yang memperlihatkan bagaimana ketika ia jualan di pasar dan mendapatkan karcis-karcis retribusi keamanan yang membingungkan dirinya. Dari mana ini semua berasal? Ternyata karcis-karcis keamanan ini bukan hanya satu atau dua organisasi. Ada berbagai macam organisasi, entah itu dari ormas, entah itu dari pengelolaan pengamanan dan sebagainya. Punya karcis sendiri-sendiri. Jadi mereka meminta dana kepada para pedagang, khususnya kepada pedagang-pedagang sayur yang ada di pasar tersebut. Ia sampai berpikir bahwa setiap harinya ada seperti ini. Jika ditotal dari ratusan lapak, pendapatan dari oknum-oknum ini bisa mencapai Rp3 juta satu hari. Belum lagi, mereka akan meminta uang tahunan Rp500.000 dan juga uang bulanan Rp25.000. Pemerintah benar-benar harus memberantas pemalakan seperti ini. Ini sangat merugikan pedagang-pedagang yang ada di pasar. Malaysia itu rakyatnya itu berpendapatan jauh lebih di atas kita secara umum ya. Artinya mulai dari paling bawah sampai di atas. Tapi biaya hidup mereka itu hanya 1/2 atau 1/3 dari kita. Contoh ini, jalan tol yang panjang, saya drive sendiri saya tahu 485 km, bayar uang rupiah ini kalau dirupiahkan 170.000. Kita ke Semarang hampir 500.000, lebih pendek 400 sekian. Namanya BBM, dia juga impor loh. BBM di sana RON 95 dan yang benar. Bukan RON 95. Itu 7.000 sekian. Kita RON 92. 190 ya. Makan murah, pendidikan, pengobatan. Artinya ada yang tidak fair. Jadi selama ini pengelolaan ekonomi kita ini sesuatu yang tidak benar. Orang susah di Malaysia dapat bantuan dari kerajaan persekutuan dan kerajaan provinsi. Sekaligus orang susah di Malaysia dapat bantuan dari dua kerajaan. Benar Kak, di sini walaupun sesusah-susah apapun di Malaysia ini, dia masih tetap punya rumah, masih punya kereta, masih punya motor. Sebagian kalau di Indonesia kadang lah tengok di pinggir jalan, kadang sampai kadang nggak makan, ngutipi, masih di tong sampah. Kayak gitulah kehidupan yang lain Kak di Indonesia. Kalau di sini saya lihat sangat jarang ya, walaupun sesusah apapun masih dia punya kereta, masih punya rumah, masih punya motor. Kalau di Indonesia jangankan makan, terkadang dia tempat tinggal pun tidak ada, untuk makan pun terkadang dia susah. Itulah Kak, kadang kita tidak mau membanding-bandingkan dengan yang lain ya kan, dengan negara lain. Cuman itulah kenyataannya Kak. Terima kasih. To happen? Ah, no money. Money. No, bagi. No, she say no. Astagfirullah. No. Astaghfirullah. No, I go. Money for you? Oh, wait. Don't come too close. Is 100 okay? Yeah, it's okay? I buy water. But no more money. Oh my God. I money. No money, really? No, I go, really. Bye. Thank you so much. Thank you. Bye. More people are coming from the village. We should get out of here. I'm kind of running away from here. Bye. See you. Let's go. No, okay, I go. Thank you. Bye. I had to run out from the village. I just wanted to be nice, and they have a kids, and I wanted them to buy something for them, and I can contribute to the business a little bit. Oh my God, why this always happening? Maybe it was better idea not to show cash. Bukan 20.000 kan tadi, katanya 20.000. Cukup 50.000. Ini berapa Bapak ini? Ya tergantung sukarelanya tamu juga Bapak. Sebentar ya. Dikasihkan karena Sumpah, aku nggak bakal ke tempat wisata itu. Sumpah bener. Sebenarnya dari awal tuh aku udah curiga, karena review di Google itu semuanya tuh kayak jelek sekali. Aku pikir ya, namanya anak-anak kan juga pasti nggak kemana lah gitu loh. Namanya anak-anak kan juga polos-polos loh. Di Pantai Mandora kayak semuanya masih cukup normal ya, sama juga banyak anak-anak berkerumun ya, kemudian meminta untuk jasa foto dan teman-temannya. Uang parkir. Berapa uang parkir? 20 ya.
Oke, kasih 20 sayang. 50. Bukan 20.000 kan tadi, katanya 20.000. Tidak, 50. 50.000. Oke. 50.000 dik ya? Ya. Oke, kasih. Awalnya saya udah negosiasi, oke, saya nanya foto dengan si kuda berapa? Katanya 50.000. Ya sudah 50.000. Tapi pas kita udah mau bayar, Jadinya 75. oh bukan 50. Kan berapa foto sampai 25. Oh gitu? Oh nambah, yo weh, siap. Padahal dari awal aku udah bilang aku nggak mau foto. Yang foto si Ciriana aja. Tapi pas di akhir udah mau selesai nih, dia ngomong maksa terus. Kok harus foto bareng biar bagus sama Cece. Pintar ya. Ini anak S2 marketing, jago dia. Anak yang berikutnya yang bantuin foto. Bagus, Pas saya nanya tapi harganya untuk berapa marketing di awal ya. pemalakan. Dia bilang terserah. Saya bilang oke 10.000 boleh tuh foto-foto. Oh boleh kakak 10.000. Di akhir sesi selesai, aku kasih dia 20.000 ya karena menurut aku ya dia kerja bagus, rajin. Nggak terima dia bilang kak 25.000 untuk sekalian kak beli buku katanya. Belum selesai ya. Ini yang menarik banget. Ketika di lokasi itu, aku kan nggak tahu. hati malah Biasa bisa di jantung ini. Desa Tenggaro itu ada biaya buat terbangin drone. Makanya aku naik duluan ke anak-anak sana. Aku bilang, Dek ini semua kita mau terbangin drone. Boleh nggak? Perlu bayar nggak? Oh nggak apa-apa kak, nggak apa-apa. Terbangin drone aja. Ya sudah. Pas aku terbangin drone selesai, udah terbangin drone nggak disamperin. Sampai turun drone baru disamperin. 75. Hah? Tadi udah ditanya nggak perlu bayar katanya. Oh, belum. Oh. Ya? Ya bapak. Ya minta maaf juga. Ya. Lepas drone juga. Oh bayar ya. Kalau ada tergantung dari tamu juga sukarelanya. Karena tiketnya belum ada juga untuk tiket pula ini. masuknya tamu, untuk parkiran, untuk kartis masuk belum ada. Jadi berapa bapak ini? Ya tergantung sukarelanya Oke. tamu juga bapak. Sebentar ya. Dikasihkan karena untuk termasuk untuk sukarelanya Oh, iya. donasinya kamu. Boleh. Ini Bapak 50.000 ya. Terima kasih Ya, banyak. makasih ya. Kita kayak dihadang di depan jalan itu. Itu ada orang lambai-lambai. Aku nggak tahu mau minta apa ya. Jagain HP ku, jagain HP ku. Uang keamanan pula ini. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak bahwasanya memang di mata dunia internasional pun, bahkan di Cina pun, banyak di TV-TV berita news yang meliput bahwasanya di Indonesia hanya terkenal dengan gesternya, dengan pemalakannya macam itu para sahabat. Bukan setakat investor yang dipalang, bukan setakat pelancong yang dipalang, bahkan orang pribumi yang berniaga dekat sana ada duit keamanan katanya para sahabat. Kan pelik macam itu. Secara tidak langsung Indonesia itu dijajah oleh rakyatnya sendiri macam itu. Rakyatnya sendiri, terlalu banyak ormas di sana para sahabat, seperti ormas Pancasila katanya, ormas GRIP katanya. Masih banyak ormas-ormas lainnya yang selalu bermunculan untuk merusak negara. Sebenarnya itu bukan untuk memajukan negara, untuk merusak negara di image di negara-negara lain para sahabat. Karena dengan adanya hal seperti itu, seperti halnya kakak tadi, kalau kita tengok dengan logat bicaranya, itu seperti halnya orang Cina yang tinggal di Indonesia yang ingin pergi berwisata ke tempat yang lain. Dan di situ sudah menengok di suatu review di situ di Google katanya. Memang agak takut, agak kecewa macam itu. Banyak orang pelancong-pelancong yang ke sana itu memang kecewa dengan sistem parkirnya katanya cuma 20.000, lepas itu setelah selesai dimintai 50.000. Marketingnya itu marketing pemalakan memang para sahabat. Dan di situ bukan hanya setakat itu, bahkan mau ngambil foto pun mereka harus bayar pula dengan harga 20.000, lepas itu diminta 75 macam itu. Itu jauh dari kita cakap dari awal sudah deal, lepas itu setelah buat kerja lain benda yang mereka minta macam itu para sahabat. Jadi banyak yang mengatakan di Indonesia itu memang banyak premanisme para sahabat, dan hanya semiskin-miskinnya orang di Malaysia yang abang katakan tadi itu masih punya rumah dan juga punya kereta macam itu dekat Malaysia macam itu. Dan juga influencer daripada Malaysia mengatakan
kalau cari orang susah di Malaysia itu sangatlah sulit macam itu berbanding cari orang susah di Indonesia macam itu. Memang Abang Haisar Khalid ini memang banyak-banyak membantu kepada rakyat Indonesia, para sahabat kita. Sewajib-wajibnya banyak berterima kasih kepada influencer yang dari Malaysia ini karena sudah banyak membantu orang yang kesusahan yang ada di negara kita macam itu, para sahabat. Bukan hanya setakat untuk mengunjing atau mau menghujat, jangan, para sahabat. Kita harusnya banyak berterima kasih macam itu. Semoga dengan adanya video ini netizen Konoha itu bisa membuka mata selebar-lebarnya dan juga membuka hati bahwa ini secara faktanya orang Malaysia itu banyak yang menolong di kesusahan yang ada dekat Indonesia macam itu, para sahabat. Okey, para sahabat dan teman-teman, mungkin videonya sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Mandi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.